Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Yanu di dalam seri belajar dasar manajemen pemasaran. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep saluran distribusi. Jadi, tonton video ini sampai habis, tekan tombol subscribe bila belum subscribe, dan tekan tombol like bila kalian suka dengan video ini. So, let's get started. Jadi, tujuan pembahasan kita di dalam video ini adalah untuk membahas tentang berbagai macam saluran distribusi, khususnya sifat dan pentingnya jalur logistik yang terpadu dan proses penjualan eceran. Nah, kita dahului dengan membahas saluran distribusi dan manajemen logistik. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kebijakan pemasaran yang penting dan menentukan keberhasilan dalam memasarkan produk adalah mengelola distribusi produk. Jadi, kebijakan distribusi yang menjamin bahwa produk dapat disediakan pada saat konsumen memerlukan. Nah, tidak saja hanya dalam pengertian distribusi jumlah, namun juga distribusi dalam pengertian waktu dan tempat. Prinsipnya adalah siapapun, kapanpun, berapapun, dan dimanapun konsumen memerlukan produk, maka pada saat itu pula pemasar harus bisa menyediakan sesuai dengan tempat, waktu, dan jumlah yang diinginkan. Nah, saluran distribusi didefinisikan sebagai sekumpulan pihak yang saling bergantung dan terlibat dalam proses mendistribusikan produk atau jasa, sehingga siap digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen dan pengguna bisnis. Nah, saluran distribusi ini terdiri dari pihak-pihak perusahaan, penyalur, agen, retail, hingga konsumen. Nah, mata rantai saluran tersebut itu menghubungkan antara pihak-pihak itu. Nah, sehingga menjadi kesatuan yang saling mempengaruhi. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa perantara pemasar itu diperlukan perusahaan untuk menjamin ketersediaan produk? Nah, perantara pemasaran ini merupakan salah satu bagian penting dari saluran distribusi. Nah, mereka ini disebut sebagai perantara oleh karena berada di antara pemasar dan konsumen. Penggunaan perantara ini dimotivasi oleh efisiensi yang lebih besar dalam usaha mendistribusikan atau menyediakan barang bagi pasar sasaran. Nah, melalui kelebihan dalam kontak langsung dengan pembeli, pengalaman sebelumnya mengelola pembeli, spesialisasi yang dimiliki dan skala operasi mereka, perantara biasanya menawarkan capaian yang lebih besar dibandingkan capaian yang mampu diraih produsen jika melakukannya sendiri. Nah, sekarang kita juga bisa membahas tentang fungsi saluran distribusi. Nah, saluran distribusi ini secara umum memiliki fungsi untuk memindahkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, fungsi pembinaan tersebut bisa membantu mengurangi perbedaan waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari mereka yang akan mempergunakannya. Nah, secara khusus, fungsi saluran distribusi telah berkembang menjadi unit yang menjalankan multitasking atau berbagai macam tugas. Yaitu yang tercatat di dalam video ini adalah ada 6 tugas fungsi saluran distribusi. Yang pertama adalah informasi, kemudian promosi, kontak, penyesuaian, negosiasi, dan peran yang lain. Nah, kita juga bisa membahas dari sini tentang tingkatan saluran distribusi. Nah, saluran distribusi dapat digambarkan menurut banyaknya tingkatan saluran yang terlibat, seperti dalam gambar ini. Nah, tiap-tiap lapisan saluran distribusi yang melaksanakan beberapa pekerjaan guna mendekatkan produk dan kepemilikannya kepada pembeli akhir disebut tingkatan saluran. Nah, karena produsen maupun konsumen akhir mengerjakan beberapa pekerjaan, mereka pun menjadi bagian dari setiap saluran. Nah, gambar ini menunjukkan beberapa saluran distribusi konsumen dengan panjang yang berbeda-beda. Jadi bisa kita lihat di sini. Nah, ini bisa dilihat berdasarkan keterlibatan perantara dalam saluran distribusi, maka dikenal dua jenis saluran, yaitu saluran langsung dan saluran tidak langsung. Saluran distribusi A, sebagaimana dalam gambar, menunjukkan jenis saluran distribusi langsung, yaitu saluran yang langsung menghubungkan perusahaan dengan konsumen tanpa ada perantara. Nah, sedangkan saluran distribusi tidak langsung adalah saluran distribusi yang menggunakan perantara,
atau peran pemasar tidak langsung kepada konsumen akhir. Nah, saluran distribusi juga dapat dilihat dari sisi tingkatan saluran distribusi yang menunjukkan jumlah kategori perantara yang berada dalam saluran distribusi. Dalam kaitan ini, terdapat saluran distribusi yang panjang dan saluran distribusi yang pendek. Penentuan tingkatan saluran distribusi tersebut tentu bisa dipengaruhi oleh jumlah dan penyebaran konsumen. Jumlah yang tersedia, seberapa sering frekuensi pembelian dari konsumen, layanan apa yang diberikan, dan berapa sumber daya perusahaan yang dimiliki. Semakin tinggi intensitas faktor-faktor tersebut, maka akan menaikkan tingkatan distribusi. Nah, saluran distribusi pada pasar konsumen bisa menggunakan saluran langsung maupun saluran tidak langsung dengan menggunakan tingkatan yang panjang dan banyak. Pemasar memilih saluran distribusi langsung biasanya disebabkan dengan pemasar langsung perusahaan bisa memberikan layanan yang langsung dan lebih baik kepada pelanggan dan dengan demikian itu tentu menurunkan biaya. Nah, itulah tingkatan saluran distribusi. Nah, distribusi itu juga memiliki sebuah sistem yang disebut dengan sistem distribusi. Nah, secara historis, saluran distribusi merupakan kumpulan longgar sejumlah perusahaan yang berdiri sendiri. Nah, masing-masing menunjukkan sedikit kepedulian terhadap kinerja saluran secara keseluruhan. Saluran distribusi konvensional tersebut tidak memiliki kepemimpinan yang kuat dan diperparah oleh adanya konflik yang menghancurkan dan kinerja yang buruk. Salah satu perkembangan saluran yang terbesar saat ini adalah sistem pemasaran secara vertikal yang muncul sebagai tantangan terhadap saluran pemasaran konvensional. Nah, berarti kita bisa membahas tentang saluran distribusi konvensional, yaitu merupakan saluran distribusi yang terdiri atas satu atau lebih produsen. Nah, pedagang besar dan pengecer yang mandiri, masing-masing merupakan pihak yang terpisah yang berusaha untuk memaksimalkan laba masing-masing bagian, di mana pada kondisi tertentu bahkan dengan cara mengorbankan laba sistem secara keseluruhan. Nah, yang kedua adalah sistem pemasaran vertikal. Sistem pemasaran vertikal merupakan struktur saluran distribusi di mana produsen, grosir, dan juga pengecer bertindak dalam sistem yang menyatu. Anggota dalam saluran distribusi saling memiliki antara satu dengan yang lain, saling tergantung dan biasanya memiliki kontrak di antara mereka, atau juga bisa menggunakan kekuatan bersama untuk bersaing di pasaran. Nah, sistem distribusi ini terbagi menjadi beberapa bentuk. Di sini yang tercatat ada 3 bentuk. Yang pertama adalah sistem pemasaran vertikal korporasi, kemudian sistem pemasaran vertikal berdasarkan perjanjian, dan sistem pemasaran vertikal terkelola. Nah, ini bisa kita baca di dalam buku-buku pemasaran yang ditulis khususnya untuk sistem distribusi. Nah, selanjutnya kita membahas tentang sistem pemasaran horizontal, yang merupakan pengaturan saluran di mana dua atau lebih perusahaan pada tingkatan saluran yang sama bekerja sama untuk melayani pelanggan mereka. Nah, terkadang kerjasama di antara mereka ini terdiri antara usaha yang tidak berhubungan namun memiliki pelanggan yang sama, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah sistem pemasaran hibrida. Sistem pemasaran hibrida merupakan sistem distribusi dengan memiliki banyak saluran, di mana suatu perusahaan membentuk dua atau lebih saluran pemasaran untuk melayani satu atau lebih segmen pelanggan. Nah, sistem yang digunakan ini oleh karena segmen pasar yang beragam di mana mereka membutuhkan layanan yang berbeda. Nah, contoh perusahaan laptop yang memiliki segmen bisnis dan segmen individu, di mana masing-masing segmen memiliki subsegmen dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan penyebaran yang lebih luas. Maka, untuk masing-masing segmen membutuhkan saluran distribusi yang beragam. Nah, dalam kondisi ini, perusahaan memerlukan saluran pemasaran hibrida. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah rancangan saluran distribusi. Dalam merencanakan saluran distribusi, setidaknya terdapat 4 langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah menentukan tujuan distribusi, itu seperti apa. Kemudian evaluasi faktor lingkungan juga seperti apa. Selanjutnya memilih strategi sasaran dan mengembangkan taktik distribusi. Nah,
Nah, dalam menentukan tujuan distribusi, saluran distribusi dalam kegiatan pemasaran dapat dipandang sebagai sebuah sistem penyampaian nilai kepada konsumen, di mana setiap anggota dalam saluran ini itu memberikan nilai tambah bagi pelanggannya, sehingga perusahaan bisa menetapkan tujuan distribusinya seperti apa. Dan selanjutnya, setelah tujuan saluran distribusi ditetapkan, maka selanjutnya pemasar perlu melihat faktor terkait dengan lingkungan, baik faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi pemilihan saluran distribusi. Nah, pemasar itu juga perlu melihat kondisi internal yang menyangkut kemampuan perusahaan secara finansial, manajerial, dan kemampuan teknis dalam melayani pelanggan. Nah, setelah itu, perusahaan bisa memilih strategi sasaran. Nah, perusahaan harus mampu mengidentifikasikan alternatif saluran utamanya dalam hal jenis, jumlah, dan tanggung jawab dari masing-masing anggota saluran distribusi yang ada. Yang terakhir adalah mengembangkan taktik distribusi. Nah, setelah saluran distribusi ditentukan, maka selanjutnya pemasar perlu mengelola saluran distribusi. Dalam mengelola yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang terkait dengan motivasi dan evaluasi dari anggota saluran. Nah, itulah rancangan saluran distribusi. Nah, yang selanjutnya adalah distribusi dan manajemen logistik. Nah, seperti yang diketahui bersama bahwa distribusi fisik merupakan fungsi yang terdiri dari perencanaan, pengimplementasian, dan pengendalian arus fisik dari bahan mentah, barang jadi, dan informasi-informasi yang terkait, mulai dari titik asal barang hingga titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan guna memperoleh laba. Nah, fungsi ini bukan hanya ditekankan bagaimana mengirim barang dari perusahaan ke konsumen, namun sudah mengarah pada bagaimana pesanan dari pasar bisa dijamin terpenuhi secara fisik kepada konsumen. Nah, perhatian terhadap distribusi fisik itu juga mengalami kemajuan. Nah, itu dikarenakan setidaknya oleh 4 faktor ya. Yang pertama adalah fungsi distribusi yang merupakan elemen utama dalam memberikan kepuasan kepada konsumen. Lalu yang kedua adalah fungsi logistik yang merupakan pusat biaya dalam kegiatan bisnis sehingga perhatian kepada efisiensi biaya menjadi utama. Yang selanjutnya adalah variasi produk yang beragam dalam merek produk, jenis, ukuran, dan sifat fisiknya. Sementara konsumen juga memiliki beragam karakteristik pembelian mengakibatkan manajemen logistik itu menjadi akhirnya tidak penting. Nah, yang selanjutnya adalah sistem informasi. Nah, sistem informasi ini bisa memberikan peluang bagi pemasar untuk meningkatkan efisiensi fungsi logistik. Nah, question of the day number 1. Bagaimanakah manajemen logistik yang bisa diterapkan oleh perusahaan startup untuk meningkatkan kinerja mereka di dalam persaingan pasar yang sedemikian ketat? Nah, sampaikan pendapat kalian di dalam kolom komentar tentang jawaban atas pertanyaan ini. Nah, yang selanjutnya kita bisa membahas tentang manajemen logistik terpadu. Nah, manajemen logistik terpadu ini merupakan konsep logistik yang menekankan kerja tim, baik dalam perusahaan maupun di antara seluruh organisasi saluran pemasaran. Nah, untuk memaksimalkan kinerja sistem distribusi secara keseluruhan. Nah, konsep ini tentu mensyaratkan kerja tim lintas fungsi dan kemitraan dalam saluran distribusi. Terkait dengan kerja tim lintas fungsi, biasanya perusahaan bisa menerapkan prinsip bahwa tanggung jawab berbagai aktivitas logistik diberikan kepada unit-unit fungsional yang berbeda, yaitu seperti pemasaran, penjualan, keuangan, produksi, dan pembelian. Nah, masing-masing pihak ini memiliki kontribusi terhadap kesuksesan atau peningkatan kinerja fungsi logistik dengan tanggung jawab yang jelas. Nah, perlu juga dibangun sinergi antar bagian agar tiap bagian tidak hanya melihat bagiannya sendiri, namun juga melihat keseluruhan sistem. Dalam hal ini, pengarahan, koordinasi, pengambilan keputusan, dan evaluasi itu tentu penting untuk dilaksanakan.
Nah, para anggota saluran distribusi itu berhubungan secara erat dalam memberikan kepuasan dan nilai kepada pelanggan. Nah, mereka ini membentuk kemitraan internal, di mana yang perlu dilakukan adalah kemitraan dengan saluran lain di luar perusahaan. Kemitraan saluran distribusi tersebut dapat bermacam-macam bentuknya. Misalnya perusahaan lain bermitra melalui proyek bersama, atau kemitraan saluran dapat muncul dalam bentuk manajemen sistem informasi dengan saling berbagi informasi pengadaan inventory secara kontinu. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang konsep dari saluran distribusi yang bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa guys, tekan tombol subscribe apabila belum tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol like bila kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa untuk share video ini ke media sosial yang kalian miliki agar kita turut berkontribusi dalam membuat Indonesia lebih cerdas. So, have a nice day dan semoga sehat selalu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.